Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hajjahu qaumuhu qala atuhajjuni fillahi wa qad hadani wala akhafu ma tusyrikuna bihi illa ayyasha rabbi syai'a wasi'a rabbi kulli syai'in wasi'a rabbi kulla syai'in ilma afala tatadakkarun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita yang begitu besar, hingga saat ini kita semuanya ditakdirkan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan langkah kita ini dijadikan oleh Allah sebagai amalan yang membawa kita pada akhirnya husnul khotimah. Amin. Para bapak dan ibu saudara sekalian, kajian kita tentang kisahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu belum selesai, karena panjang ceritanya ini. Kalau di ayat surat 6 ayat 79, Nabi Ibrahim menyatakan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo hanifan wa ma ana minal musyrikin. Itu pernyataan Ibrahim kepada kaumnya. Lalu Allah menghabarkan lagi di ayat 80 di surat 6, dikabarkan kepada Rasul Nabi akhir zaman yang oleh Rasul dikabarkan kepada kita, karena ayatnya disampaikan oleh Allah kepada Rasulnya, lalu Rasul membacakan ayat itu melalui sahabat-sahabatnya sampai para ulama pewaris para nabi sampai ke kita hari ini. Di ayat 80 disebutkan begini, wa hajjahu qaumuhu qala atuhajjuni fillahi wa qad hadani wala akhafu ma tusyrikuna bihi illa ayyasha rabbi syai'a wasi'a rabbi kulla syai'in ilma afala tatadakkarun. Sampean terjemahkan itu. Surat 6 ayat 80. Dan dia dibantah oleh kaumnya. Dia berkata, apakah kamu hendak membantahku tentang Allah? Padahal sesungguhnya Allah telah memberi petunjuk kepadaku. Nah ini Bapak. Jadi satu kisah ini disampaikan oleh Allah
bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu menghadapi kaumnya dengan mengatakan, apakah kamu hendak membantah tentang aku tentang Allah, padahal sesungguhnya Allah telah beri petunjuk kepadaku. Saya kok bantah ta? Lalu kata Nabiullah Ibrahim, dan aku tidak takut kepada malapetaka dari sembahan-sembahan yang kamu mempersekutukan dengan Allah. Nah, biasanya Pak Bu, orang yang mempersekutukan Allah itu, menyembah selain Allah, itu biasanya nakut-nakuti, menakut-nakuti orang. Kalau kamu macam-macam, kamu nanti akan diganggu dan seterusnya. Padahal yang disembah selain Allah itu tidak ada pengaruhnya dalam kehidupan. Memberi madorot juga bisa, memberi manfaat juga tidak bisa. Karena Nabiullah Ibrahim dengan tauhid yang kuat itu, beliau menyatakan, aku tidak takut kepada malapetaka yang dari sembahan-sembahan yang kamu persekutukan dengan Allah itu. Gak takut aku. Biasanya orang itu kan takut Pak Bu, kalau ada apa-apa itu ojo diganggu, itu kamu nanti kena malapetakanya gitu. Kalau kamu tidak hormat kepadanya, kamu nanti akan keluargamu diganggu. Oh, biasanya begitu. Itu yang nakut-nakuti yang percaya Pak Bu, yang percaya selain Allah. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan begini, kecuali dikala Tuhanku menghendaki sesuatu dari malapetaka itu. Nah, kalau malapetaka itu yang dikehendaki Allah kepadaku, nah itu lain lagi. Tapi kalau dari Tuhan kamu, tidak akan memberikan malapetaka kepadaku. Bahasa bebasnya seperti itu Bapak. Kemudian Nabi Ibrahim menyatakan lagi, pengetahuan Tuhanku meliputi segala sesuatu. Maka apakah kamu tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya? Allah itu maha mengetahui segala-galanya. Sebetulnya orang faham, kalau Allah itu berkuasa itu faham, cuma tidak mau faham. Kenapa kok tidak mau faham? Karena tertutup oleh kepercayaan yang ada di lingkungannya. Oleh karena itu di tafsirnya Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat 80 ini menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan perihal kekasihnya. Siapa? Yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika itu dibantah oleh kaumnya sehubungan dengan pendapat yang dikemukakannya itu. Apa pendapatnya yang dimaksud dibantah itu? Yaitu tentang mengesahkan Allah, bahwa Allah itu maha satu, maha esa, tidak beranak, tidak dianakkan. Nabi Ibrahim menjawab dengan jawaban yang setimpal dengan bantahan itu. Di ayat itu disebutkan qala atuhajuni fillahi wa qad hadani. Apakah kalian tidak membantahku tentang Allah, padahal sesungguhnya Allah telah memberikan petunjuk kepadaku? Kok cik bantah ta?
Saya tak kandani bahwa Allah itu maha kuasa. Artinya kalian membantahku sehubungan dengan Allah yang pada hakikatnya tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Dia, kecuali Allah. Padahal Dia telah membuka mata hatiku. Allah telah membuka mata hatiku dan memberikan petunjuk jalan yang benar kepadaku. Karena itu aku sudah membuktikan akan kebenarannya. Kan diuji oleh Allah Nabi Ibrahim berkali-kali, akhirnya Nabi Ibrahim mantap dengan ujian yang diberikan oleh Allah itu. Maka mana mungkin aku mau mengikuti perkataan kalian yang rusak dari menuruti pendapat kalian yang batil itu. Itu komentarnya dari tafsir Ibnu Katsir. Kalau kita tengok ke belakang, Pak Bu, bahwa Nabi Ibrahim itu berdialog ya. Mereka membantah Nabi Ibrahim, dialog tentang Tuhan. Misalnya ya, ini ya, Nabi Ibrahim itu diutus, misalnya kan begini Pak. Beliau mendapati dua kaum. Nabi Ibrahim itu diutus mendapati dua kaum. Kaum dua-duanya itu melakukan perbuatan syirik. Artinya mereka itu musyrik. Nah, musyrik kayak modelnya berbeda gitu lah. Kaum Nabi Ibrahim yang di Babil, namanya di Babilonia, itu menyembah patung yang dibuat di bumi ini, Pak. Makhluk bumi menyembah patung yang dibuat di bumi, yang disembah ya patung buatannya sendiri, tapi disembah. Tapi yang satu di daerah yang lain di Haran, kaumnya menyembah benda-benda langit seperti bintang, itu disembah, seperti bulan, matahari, atau planet yang lain. Sehingga kalau kepingin tahu secara jelas, itu diceritakan oleh Allah di surat Al-Anbiya surat 21 mulai ayat 1 sampai ayat 69. Kita lihat tidak semuanya Pak Bu ya. Coba kita lihat di surat 21 ayat 51 sampai 54 dan seterusnya. Walaqad ataina Ibrahima rustahu min qablu wa kunna bihi alimin. Ayat 51. Dan sesungguhnya telah kami anugerahkan kepada Ibrahim hidayah kebenaran sebelum Musa dan Harun. Sebelum Nabi Musa, sebelum Nabi Harun, Ibrahim diberi hidayah oleh Allah. Terus, dan adalah kami mengetahui keadaannya. Keadaan Nabi Ibrahim itu Allah maha mengetahui, Allah yang menciptakan Bapak. Idh qala li abi wa qaumihi ma hadhihi tamasilul lati antum laha akifun. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya. Kan Ibrahim kan ya podo-podo gak cara wong di waktu itu Pak Bu, podo-podo seumur dengan mereka. Kalau bapaknya jelas lebih tua ya, tapi dengan mereka seumur, sepadan. Nah kegiatannya ya
namanya sepadan itu ya cara ngomong ya enak aja dengan temannya. Lalu pembicaraan Nabi Ibrahim ngeten kepada bapaknya dan kaumnya itu muni ngeten. Patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadah kepadanya? Iki patung opo awak sampean teko iki sampean apa? Tekun beribadah kepadanya ini. Ini patung-patung apa ini? Tuh ngomong nang bapak, ya ngomong nang ngone kaumnya. Kaumnya mengatakan wajadna aba'ana laha abidin. Mereka menjawab, kami mendapati bapak-bapak kami menyembahnya. Nah niki sejak dulu Pak Bu ya. Jadi orang itu kalau menyembah, mempertahankan kemusyrikannya itu alasannya mesti bapak mbah. Saya dapati dari bapak-bapak kami melakukan itu. Banyak ayat Pak Bu, contoh lagi ya. Kalau kita lihat di surat 31. Surat 31 itu namanya surat Luqman. Nih. Di ayat 21 itu disebutkan begini. Wa idza qila lahum ittabi'u, iki lek zaman Rasulullah. Ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah, mereka menjawab, lah niki yang diturunkan Allah niku napa? Al-Qur'an. Nek zaman Rasulullah Bu, ikutilah Al-Qur'an, hidupmu itu ikutilah Al-Qur'an. Napa jawab mereka? Mereka menjawab, tidak. Tidak. Nggak mau saya. Kenapa? Tapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami mengerjakannya. Oh. Itu zaman Rasulullah, Nabi terakhir. Zaman Nabi Ibrahim pian sama. Makanya ayat itu nyatakan begini. Wajadna aba'ana laha abidin. Kami dapati bapak-bapak kami menyembahnya, makanya aku ngikuti nyembah itu karena bapak saya, mbah saya itu sudah melakukan seperti itu sejak dahulu. Nabi Ibrahim membantah, qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Ibrahim berkata, sesungguhnya kamu dan bapak-bapakmu berada dalam kesesatan yang nyata. Ngomong ini ki Pak Bu, lek gak sepadan gak wani Pak Bu. Kok arek cilik ngomong nawang gerang, sudah dibadil, gak celurit dicelurit gini Pak Bu. Karena sepadan kan. Sesungguhnya kamu itu bapak-bapakmu sing kok tiru itu berada dalam kesesatan yang nyata. Lalu di ayat selanjutnya mereka menjawab, niki jenenge dialog. Terus Nabi Ibrahim dialog dengan mereka. Qalu ajitana bil haqqi am anta minal laibin. Mereka menjawab, apakah kamu datang kepada kami dengan sungguh-sungguh, ataukah kamu termasuk orang-orang yang bermain-main? Ngoten lho. Rupanya kayak sudah ragu-ragu menyembah itu. Sampai bertanya kepada Ibrahim, awakmu itu benar-benar tak Ibrahim datang itu pada kami itu?
atau kamu main-main saja? Kamu itu bener-bener apa main-main sih gitu loh. Qala, Nabi Ibrahim berkata, Barrabbukum rabbus samawati wal ard alladzi fatarahunna wa ana ala dzalikum minasyahidin. Ibrahim berkata, sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan langit dan bumi. Tuhan kamu itu Tuhan langit bumi, duduk sing kok sembahku, duduk sing disembah bapakmu itu. Bukan itu, tapi Tuhan yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi. Terus, dan aku termasuk orang-orang yang dapat memberikan bukti atas yang demikian itu. Itu pernyataan Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim bersumpah kepada mereka, wa tallah la'akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Demi Allah, sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu. Aku akan buat tipu daya pada Tuhan-Tuhanmu itu. Terus sesudah kamu pergi meninggalkannya. Nah ini Bapak sekalian, berdasarkan ayat ini Bapak sekalian, lalu ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu menyatakan kepada mereka, wala akhafu matusriku nabihi illa ayyasha rabbi syai'ah, dan aku tidak takut kepada malapetaka dari sembahan-sesembahan yang kalian persekutukan dengan Allah itu, kecuali kalau Allah Tuhan menghendaki suatu malapetaka kepadaku itu, kecuali. Tapi aku tidak takut kalau malapetaka itu misalnya sumbernya dari Tuhan-Tuhanmu itu, dan tidak akan ada. Mantan Bapak, bahasa bebasnya itu seperti ini, artinya di antara bukti yang menunjukkan kebatilan ucapan dan pendapat kalian ialah bahwa sembahan-sembahan yang kalian puja-puja itu dapat menimpakan suatu madorot pun dan tidak mempunyai pengaruh apapun. Jadi tidak membawa madorot, juga tidak berpengaruh apapun. Karena itu aku tidak takut terhadapnya dan sama sekali tidak akan memperdulikannya. Jika memang berhala-berhala itu mempunyai tipu muslihat, maka lancarkanlah tipu muslihatnya kepadaku, lancarkanlah. Janganlah kamu tangguh-tangguhkan lagi pelaksanaannya terhadapku. Segerakanlah. Sekarang juga ditantang oleh Nabi Ibrahim. Ini kadang-kadang perkataan seperti ini ditiru oleh orang. Kalau Nabi Ibrahim tidak percaya dengan yang disembah mereka itu sebagai Tuhan, dan itu tidak akan bisa memberikan madorot, juga tidak akan bisa memberikan manfaat. Sama ditantang oleh Ibrahim, wes kalau bisa memberikan madorot, sekarang suruh memberi madorot padaku, wes jangan ditangguhkan lagi. Nah, orang-orang musyrik itu juga begitu, Bapak. Kalau ketika berdakwah, nah, misalnya Rasulullah mengajak mereka supaya meninggalkan kesirikannya, itu tidak zaman Rasulullah saja, tapi sejak dahulu, sejak zaman dahulu sebelum Rasulullah
itu kalau mereka itu diajak kepada ketauhidan mesti juga ngancam, kalau kamu benar coba datangkan adab kepadaku, gitu Bapak. Contoh nggih, ketika mereka berhadapan dengan Nabi Syuaib, itu diceritakan oleh Allah di dalam Quran surat 26, namanya surat Asy-Syu'ara. Di sini disebutkan begini, ketika mereka berhadapan dengan Syuaib, karena Nabi Syuaib itu beliau seorang yang diutus oleh Allah agar memperbaiki akhlak mereka, tidak korupsi, tidak mengurangi timbangan. Karena itu Nabi Syuaib mengatakan begini di ayat 181, auful kaila wala takunu minal muksirin. Di surat 26, saya terjemahkan. Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan. Itu diajak untuk berbuat baik, menyempurnakan takaran. Berarti kalau menyempurnakan takaran itu urusannya apa nih? Urusannya timbangan. Nggih. Makanya sampai saiki ono apa? Setiap berapa bulan pemerintah itu mengadakan tera, apa nih jenenge? Kir. Nah, kir timbangan kan di tera, di pasno, Bapak. Lek kurang ditambahi, lek kelebihan dikurangi sampai pas timbangannya. Tapi ya kadang-kadang para penimbang itu Bapak, yang punya timbangan itu gak gelem ngekirno, soalnya kan lumayan, misalkan timbangan itu sing kencengi gaya wadah itu, yang ditimbang itu kalau dikasih duit 500-an telu lumayan kan. Berapa gram itu? Enggak, sing abang-abang 500-an abang-abang itu 3. Itu setiap kali 1 kilo mesti kurang sakmono. Nah sekarang nimbangnya berapa kilo? Padahal itu loh Bapak, berbahaya, dan itu akan jadi masalah di akhirat. Lu kayak contoh ya, ada di surat 3 nih, surat Ali Imran, di ayat 161 Allah mengkhabarkan ngeten, siapa yang niki dugi mriki mawon, wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamati summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Niki lho. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang. Rampasan perang itu berharta, Bapak. Berkhianat itu artinya mengambil. Siapa yang berkhianat dengan harta rampasan perang itu, mengambil walaupun sedikit. Terus ya Allah, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Dia mau khianat apa di harta rampasan perang? Misalkan, kalau rampasan perang itu kan sah, halal. Orang yang dikalahkan itu dirampas hartanya, halal. Bapak bisa lihat, bahkan orangnya saja kalau dikalahkan jadikan budak kok, bisa dijual belikan orangnya itu. Kalau ada orang mengambil harta rampasan perang belum dibagi, besok pada hari kiamat dia akan membawa yang dikhianatkan itu harta rampasan perang. Harta itu masuk rampasan perang tok toh Bapak. Kalau sekarang kita tidak perang ini ada nggak rampasan perang?
Tidak ada. Yang ada harta warisan, atau harta kita yang mencari kita sendiri, kita beli sendiri, atau harta itu berupa tanaman, bisa saja kan? Harta itu bisa rupa tanaman, bisa hasil tanaman. Jadi kalau misalkan orang mengambil buah mangga tapi bukan miliknya, nah itu kan harta juga. Ambil buah mangga, mangganya tetangga, bawa pulang, Pak, Bu, besok di hari kiamat orang itu membawa harta yang diambil tadi. Misalkan dia ngambil buah mangga itu 3, membawa buah mangga 3 itu mencari orangnya, Pak, Bu, yang punya. Lah usume wong bawa pahala puasa, pahala zakat, pahala sholat, dia bawa mangga, Pak, Bu. Mencari orang yang punya mangga, ya nggak ketemu, dan itu siksa. Kalau itu rupa mangga, nah kalau nyolong sepeda motor, berarti orang itu mekul sepeda motor, mencari orangnya, nggak akan ketemu, Pak. Iku lek sepeda motor siji. Lalu orang itu mencuri sepeda motor sampai 30, kuat bawa, jadi siksa, Pak. Itu sepeda motor, ketok berharga. Sing gak berharga saja kalau bukan miliknya. Misalnya di batasan pagar itu ada lempengan potongan dari drum, dilempengkan gini di batas pagar gini, nutupi supaya BBE mentoke tidak keluar. Berarti seng dari apa? Dari drum itu, ya. Itu kalau sudah dibuat pagernya begini, sudah 2 tahun gitu masih baik atau sudah nayang? Sudah karaten kan? Diambil oleh orang, diambil, tidak memberitahu yang punya. Besok membawa seng itu, Pak, Bu. Bahwa seng sebesar itu tidak dikurangi sama sekali oleh Allah. Makanya ayat muning ini. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan pembalasan setimpal. No, pembalasan setimpal ini tidak dikurangi. Tidak dikurangi. Kalau ada yang bolong-bolong, ya bolong-bolong itu juga. Kalau yang pas di bawah itu ada bletokan, apa itu ada tanahnya yang kantil di situ, ya sak tanah-tanah itu tidak dikurangi sama sekali. Wahum la yudlamun, sedang mereka tidak dianiaya. Oh, tidak dianiaya. Oleh karena itu Nabi Syuaib berpesan, Auful kaila wala takunu minal mukhsirin, ayat 181. Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan. Caranya apa? Wazinu bil qistasil mustaqim, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Wala tabkhasun nasa asya'ahum, dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya. Wala ta'sau fil ardi mufsidin, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Ini dakwah Nabi Syuaib, ditutup oleh Nabi Syuaib. Wattaqul ladzi khalaqakum wal jibillatal awwalin, dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu. Apa jawaban mereka? Qalu
innama anta minal musakharin. Mereka berkata, sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari orang-orang yang kena sihir. Kamu itu Syuaib adalah orang yang kena sihir. Ngoten lho. Terus wonge muni ngeten malih. Wa ma anta illa basarum misluna wa inna dzunnuka laminal kadibin. Dan kamu tidak lain melainkan seorang manusia seperti kami. Awakmu ki padha karo aku. Kamu sama dengan saya. Lanjut. Dan sesungguhnya kami yakin bahwa kamu benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta. Jadi Nabi Syuaib itu diarani orang berdusta oleh kaumnya, sehingga kaumnya muni ngeten. Nah iki permintaannya, fa'askit alaina kisafam minas samai in kunta minas shadiqin. Maka jatuhkanlah atas kami gumpalan dari langit. Loh, wis saiki jatuhkan gumpalan dari langit. Terus jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Begitu Pak Bu. Wis dikandani notok, nantang ngoten. Nantang ngoten. Karena itu pada zaman Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disindir oleh Allah. Mereka yang menantang itu disindir di dalam Quran surat 22 nih, surat Al-Hajj di ayat 47 itu disebutkan begini, wa yastajilunaka bil adzabi wa la yukhlifallahu wa'dahu wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Monggo. Dan mereka meminta kepadamu agar azab itu disegerakan. Niku permintaan mereka ya Rasul. Mereka itu minta azab itu segera disuruh menyegerakan. Padahal terus ya Allah, padahal Allah sekali-kali tidak akan menyalahi janjinya. Allah itu kalau sudah berjanji bahwa mereka akan diadab temenan, Bu. Tidak pernah Allah mungkir dengan janjinya. Lah kenapa setiap kali orang meminta dijatuhkan adab tidak direspon oleh Allah? Soalnya kalau mereka minta direspon, habis Pak Bu manusianya. Minta adab direspon kayak adab, habis Pak Bu. Lah padahal umat Nabi Muhammad niku jumlahe kata sing gak iman ya Pak Bu. Ya entek. Makanya dikei tangguh oleh Allah. Cuma dikandani ngeten tok, diberitahu oleh Allah. Niki, sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitungan. Nanti kalau kamu sudah selesai hidupnya di dunia ini, nanti masuk di akhirat. Di sana nanti hitungannya 1 hari di akhirat itu kalau kamu hitung di sini sama dengan 1000 tahun. Itu kalau diberi adab misalkan 2 hari, ketok pisan. Berapa? 2000 tahun Pak Bu. Itu kalau 2 hari loh Pak Bu. Dan di sini sehari itu matahari hitungannya gini. Matahari dari timur ke barat 12 jam. Di sana kan ada matahari Pak Bu. Kan sama dengan di sini, cuma mataharinya beda. Di sana hitungan 1 hari itu, lek dihitung di sini, kalau kita hitung hidup di sini sama dengan 1000 tahun. Itu dihitung sehari. Kalau misalkan di Maksar itu hidupnya 100 hari, ya sudah kelihatan Pak Bu, 100.000 tahun. Apakah 100 hari? Ya enggak, lebih dari itu.
Makanya lebih lama lagi di sana. Hanya diingatkan oleh Allah. Nih awakmu gak ngerti meneh-meneh lho. Sehari itu di sana sama dengan 1000 tahun. Kalau kamu hitung, ojo njaluk dikai adab. Kon kalau dikai adab gurung kesempatan bertobat. Lek tak kai adab selesailah kamu. Berarti mendapatkan adab selama-lamanya, tidak pernah putus sampai akhirat. Langit akhirat buyar, bumi akhirat buyar. Oh, kapan buyarnya? Ya enggak buyar-buyar, Bapak. Makanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika memperkuat keimanannya menyatakan, aku loh gak takut dengan Tuhan kamu, malapetaka yang datang dari Tuhan kamu. Gak takut aku, kecuali Allah memberikan malapetaka kepadaku. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, namanya tauriyah dan tekad Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tauriyah. Kaum Ibrahim juga mempunyai acara ibadah, Pak Bu. Namanya ibadah tahunan. Lek temriki ibadah tahunan itu namanya apa? Hari raya kan? Iya. Hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Nah, mereka juga punya ibadah tahunan, Pak Bu. Ibadah tahunan itu dilakukan di luar kota Babilonia. Padahal penduduk yang ada di Babilonia tadi menyembah apa? Kan ada dua penduduk kan? Yang satu di Babilonia menyembah patung-patung buatan, yang satu di daerah Haran menyembah benda langit seperti bintang, yang dipercaya mereka seperti bulan, seperti matahari, itu disembah. Dan sampai sekarang loh Pak Bu, masih ada orang menyembah matahari, itu ada sampai saiki. Loh kok ono? Ada Pak Bu, namanya dunia kok. Di dunia ini tempat ujian, kita ini diuji oleh Allah, disuguhi dunia, larut dengan dunia atau tetap berpegang pada Allah. Itu ujian, Pak Bu. Orang yang tidak kuat imannya larut, akhirnya kancane nyembah, temannya itu nyembah itu melok, bapak Ibian nyembah ini melok. Loh, sampai sekarang orang menyembah matahari itu ada, orang menyembah api loh masih ada sekarang. Apalagi nyembah patung, ya tambah akeh. Banyak Pak Bu. Nah, mereka orang Babilonia itu punya acara setiap tahun sekali, namanya hari raya. Cuma acaranya tidak dilakukan di kota Babilonia, tapi di luar kota caranya. Nah, sebelumnya Nabi Ibrahim dialog dengan bapaknya tadi, ya, dan kaumnya tadi yang di surat 37 ayat 85, 86, 87. Ini contohnya. Il qala li abi wa qaumihi madza ta'budun. Nih. Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya. Okay. Apakah yang kamu sembah itu? Oh. Nah, ngomong pertanyaannya ini patung-patung apakah yang kamu tekun menyembahnya? Kalau ini pertanyaannya pada bapaknya dan kaumnya, apakah yang kamu sembah itu? Ayat 86 dikabarkan oleh Allah, aifkan alihatan dunallah turiduna. Apakah kamu menghendaki sembahan-sembahan selain Allah dengan jalan berbohong? Apa kamu dengan berbohong itu menyembah selain Allah? Apa caramu seperti itu?
Wah, Pak Bu, orang dakwah mengajak orang berbuat baik itu lek dak disambut paling ancaman ini kayak ini Pak Bu. Wis aku lek pancen kalau kamu jadi orang yang benar, datangkan adabmu gitu, hanya gitu tok. Tapi kalau sudah berupa nahi mungkar itu berat Pak Bu. Ibrahim langsung berkata kepada mereka, apakah kamu menghendaki sembahan-sembahan Allah itu sebagai jalan berbohong kamu? Fama dhannukum bi rabbil alamin. Maka apakah anggapanmu terhadap Tuhan semesta alam? Apa? Terus kamu terhadap Allah itu kamu anggap apa Allah itu? Ini kalau bahasa kita loh Pak Bu. Terus kamu anggap apa Allah itu? Kira-kira agak tegang enggak kira-kira ini? Tegang kan? Kamu anggap apa Allah itu? Allah itu yang memberikan hidup kamu dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, nah ketika itu Nabi Ibrahim diajak kaumnya untuk ikut. Manjane kan podo-podo sama-sama sejajar lah umur lah. Ada kegiatan dari Babilonia di Babil itu. Akhirnya dijak, ayo ikut kita hari raya Ibrahim. Nabi Ibrahim sikapnya lain Pak Bu. Nah iki kalau aku dijak rono, hari rayanya kan ya juga menyembah patung. Akan tetapi beliau tidak ingin pergi dan mengatakan kepada kaumnya bahwa beliau sedang sakit. Lek bahasa saya Pak Bu, mohon maaf ya, saya sedang nggak enak awak ini, badan saya sakit. Itu alasan. Sebetulnya Nabi Ibrahim tidak sakit sungguhan, enggak. Itu dikisahkan di surat 37 ayat 88 ayat 89 itu sebutkan begini. Fanadhara nadrotan fin nujum. Lalu ia memandang sekali pandang ke bintang-bintang. Bintang, jadi diajak oleh kaumnya, ayo kita ikut hari raya kita di sana. Nabi Ibrahim, mohon maaf ya, Nabi Ibrahim begini, melihat bintang-bintang karena di luar Babilonia mereka itu kaumnya menyembah bintang, kaumnya menyembah matahari, kaumnya menyembah bulan. Akhirnya Nabi Ibrahim melihat bintang begini. Berarti kalau melihat bintang itu ke atas kan, bukan ke bawah. Kau no bintang no bawah, itu lah bintangnya arek-arek itu. Bintang roto ya. Melihat kan ke atas ini. Wah, yang disembah mereka itu. Akhirnya Ibrahim mengatakan ini, faqala inni sakim. Kemudian ia berkata, sesungguhnya aku sakit. Mohon maaf ya, aku sakit aku. Gak bisa ikut aku. Merayakan hari raya itu, gak bisa ikut. Sebenarnya beliau tidak sakit. Namun yang sakit adalah hatinya. Yang melihat kondisi kaumnya yang menyembah berhala itu. Inilah namanya tauriah. Tauriah Nabi Ibrahim yang pertama semasa hidup Nabi Ibrahim itu Pak Bu, ada 3 tauriah yang beliau ucapkan. Diucapkan telu. Dalam selama hidup itu loh. Tauriah itu Pak Bu, kalau diartikan begini, tauriah adalah perkataan yang maknanya itu benar dan memang sengaja diucapkan untuk disalahfahami oleh orang-orang yang mendengarnya. Paham?
Saya ulang, tauriah ialah perkataan yang maknanya benar, dan memang sengaja diucapkan untuk disalahfahami. Ucapan yang benar itu disalahfahami oleh orang-orang yang mendengarnya. Ini jenenge tauriah. Hukum asalnya tauriah adalah hal yang tercela, gak oleh saja nih, tercela Pak Bu. Tauriah itu tercela karena bohong. Kecuali dalam kondisi yang mendesak. Tadi Nabi Ibrahim dalam kondisi yang mendesak, kalau saya ikut hari raya di tempat lain di luar Babilonia, wah mereka itu menyembah bintang ya. Lah podo mbek aku ikut nyembah bintang. Makanya terus Nabi Ibrahim delok bintang ini, oh disembah wong itu. Akhirnya mohon maaf ya, saya tidak ikut, saya sakit. Artinya sakit hatinya, Pak. Ngoten niku jenenge tauriah. Perkataannya benar, tapi sebetulnya Nabi Ibrahim tidak sakit, itu kan bohong, gitu. Dia tidak sakit, yang sakit itu hatinya, tapi orang mendengar sakit dia, sehingga nggak ikut datang. Nah, mengenai tauriah Ibrahim, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda di dalam hadis riwayat Muslim, panjang hadisnya Pak Bu. Mak ini kita ambil poinnya aja. Tidak pernah sama sekali Nabi Ibrahim alaihissalam berdusta, tidak pernah. Kecuali hanya 3 kali seumur hidup. Berdusta ping telu. Awake dhewe seumur hidup sekarang gurung entek hidupnya sudah berapa kali Bang? Banyak. Tauriahnya berapa kali? Ada orang yang hidupnya itu selalu bohong, bujui, ngomong gak cocok ambek sing diomong. Enten model ngoten niku. Gak cocok itu tauriah seumur hidup itu namanya. Dadi wong iku koyo temen-temenan lho, pret ngono. Lek diterusno prek-ketek-ketek ngoten lho, Bu. Ora boleh kaya entut. Perkataan beliau, aku sakit, dan perkataan beliau, akan tetapi yang menghancurkan adalah patung yang besar ini. Di sini 3 kali, 2 kali karena membela Allah. Membela Allah. 1, aku sakit. Ini gua loh. Kalau dia nggak mengatakan aku sakit, berarti nanti hari raya di sana. Wah, memperingati penyembahan pada bintang. Akhirnya aku sakit, tauriah pertama. Terus yang kedua, gorone apa bohongnya. Akan tetapi ketika menggempur apa? Tuhan-tuhan mereka, akan tetapi yang menghancurkan adalah patung yang besar ini. Jadi karena kapaknya dikalungkan di patung itu. Iki loh sing mateni patung-patung kecil itu, Tuhan-Tuhanmu yang kecil. Ya ini kan terus jadi perdebatan itu. Gila kamu Ibrahim, ini kan tidak bisa apa-apa, nggak bisa bicara, nggak bisa bergerak. Nah Ibrahim karena numpai saja. Yang gila saya atau kamu? Ini loh tidak bisa bergerak, tidak bisa bicara, tidak bisa apa-apa. Kenapa kamu sembah? Itu kalau berdebat Pak Bu, jenenge mati kutu, nggak bisa apa-apa. Wah, luar biasa. Ini yang 2. Yang ketiga berkaitan dengan istrinya, namanya Sarah itu. Dalam hadis riwayat Muslim. Besok Rasulullah di dalam hadis itu panjang ya.
di mahsyar itu kan lama, Pak. Sedangkan orang hanya berdiri saja menunggu keputusan Allah. Berdiri, kita ini nanti berdiri saja menunggu keputusan Allah. Berapa lamanya? Tidak disebutkan. Tidak disebutkan. Tetapi lama. Lah berdiri kok berapa tahun, berapa bulan, berapa abad, nggak disebutkan, tapi lama sekali, Bapak. Lah berdiri itu dalam rangka apa? Ya wis ngadeg tok. Berdiri tok. Namanya orang berdiri, Bapak. Bapak Ibu kalau di tempat yang luas terus berdiri bersama dengan teman gitu, berdiri bareng teman-teman, apa yang dilakukan? Kira-kira apa? Beli, nggak ada yang jualan, Bapak. Kok jualan? Mikir nasib awak aja. Dan kalau jualan beli di mana? Nggak ada, Bapak. Hanya berdiri, menengai berdiri. Hanya berdiri. Hanya orang-orang yang beriman, yang bertakwa saja bisa kenalan. Karena ketika orang berdiri itu, Bapak, matahari didekatkan 1 mil dengan kepala ini. Dengan kepala ini 1 mil, panasnya luar biasa. Sehingga orang berkeringat, percucuran keringatnya sampai ada yang tenggelam, seperti tenggelam di dalam laut. Nah, ya dia merasakan gitu aja. Nggak ada kegiatan apa-apa, nggak ada. Ya wis berdiri udah. Dan itu ditunggoi malaikat dikupengi gini. Kalau di surat 25 ayat 25, surat 25 ayat 25 itu malaikat diturunkan oleh Allah lebih banyak dari langit itu, dari jumlah seluruh makhluk yang ada pernah diciptakan oleh Allah di bumi. Wis ngupengi ini berdiri. Lah orang yang beriman, yang bertakwa itu dikabarkan oleh Allah di surat 10, Pak, surat Yunus di ayat 45. Ini ada kalimatnya tenang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yauma yaksuruhum ka'allam yalbasu illa sa'atan minan nahar yata'arafuna bainahum qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah wa ma kanu muhtadin. Niki. Dan ingatlah akan hari yang di waktu itu Allah mengumpulkan mereka. Hari di waktu Allah mengumpulkan mereka, ya hari mahsyar, Bapak. Itu namanya hari mahsyar. Terus mereka merasa di hari itu seakan-akan mereka tidak pernah berdiam di dunia, hanya sesaat saja. Ngoten, Bapak. Mereka itu kita nanti merasakan di sana itu, koyo gak pernah hidup di dunia ya kok. Kapan sih urip nok dunia? Padahal urip nok dunia lho blengeri kayak ngene jan. Enggak. Ono sing apa maneh kena masalah ngono. Rasane koyo kudu mati ya rasane. Enggak. Padahal gurung 100 tahun, Pak Bu. Belum 100 tahun. Bagaimana kalau masalah itu sampai 200 tahun? Masya Allah, gak betah rasanya. Koyok-koyok kalau diberi ujian ndak enak hidup ini. Pemane kalau duber-duber utangnya tambah gak karu-karuan, Mbak Bu. Apa maneh apa? Judol napa? Sakniki. Judi online. Wis entek akeh gak oleh-oleh, Mbak Bu. Akhirnya wis kadung orang itu sudah pinjam banyak uang ditagih ngalor ngidul, bunuh diri. Sekarang anak muda-muda itu kan banyak yang bunuh diri itu karena sudah tidak betah menanggung.
Itu merasa di sana, kok gak pernah hidup biasa di dunia ini. Oh tapi pernah ingat kok saya, pernah ingat. Hanya sesaat saja. Saatun itu artinya 1 jam. 1 jam itu pun dikatakan begini. Di siang hari. Loh, di siang hari. Oh pernah kok, hanya 1 jam di siang hari. Padahal hidup ini loh Pak Bu, sehari itu 12 jam. Sehari semalam 24 jam. Padahal kita hidup sekian puluh tahun. Itu rasanya loh di sana itu, saking lamanya di sana. Seperti 1 jam dibanding hidupnya yang di sana, lamanya itu. Padahal dia berdiri saja, tidak ada apa-apa, tidak ada kegiatan apa-apa. Sholat yonda, ibadah yonda, ngaji yonda. Terus ngadeg, berdiri saja, menunggu putusan Allah. Nah, Allah mengabarkan ngeten. Di waktu itu mereka saling berkenalan. Berkenalan, sing berkenalan, orang yang tidak terkena azab bisa berkenalan. Langsung kena adab kok rasanya berkenalan. Merasakan adab saja sudah susahnya luar biasa. Tapi kalau podo imane gini, pas berdiri begini, yang satu ada orang Amerika, yang satu ada Rusia, yang satu ada Malaysia, yang satu di jejernya situ ada orang Jombang, daerah Wonosalam. Kenalan, penjalan di mana dulu? Saya waktu di dunia dulu hidup di Amerika. Oh, Amerika mana? Amerika Tengah. Gang apa itu? Bisa ditakono gangi bareng, gang buntu bisa saja. Kenalan Pak Bu. Lah panjenengan di mana? Di Wonosalam. Oh, Wonosalam itu mana? Jombang, Jawa Timur, Indonesia. Lengkap Pak Bu. Nah di jalan apa? Di tengah hutan. Bisa saja Pak Bu berkenalan karena sama-sama imannya, kan enak. Orang yang beriman itu kan diberi, artinya oleh Allah dijamin. Orang yang kafir tidak dapat jaminan. Terkena terik matahari itu sudah sangat menyakitkan. Nggak ada minum, nggak ada makan. Tapi orang yang beriman dinaungi. Apalagi kalau hatinya begini. Rasulullah kan mengatakan ini, ada 7 golongan orang yang nanti di mahsyar itu dinaungi, tidak ada kepanasan dan dijamin oleh Allah. Salah satu diantaranya, rajulun mu'allakun qalbun mu'allakun fil masajid. Seseorang yang hatinya itu dicentel sama masjid gitu. Bukan hatinya dioperasi dicentel, no, bukan begitu. Artinya apa? Di dalam hatinya ini selalu kelihatan masjid. Kapan yo sholat duhur? Mari sholat duhur. Kok gak segera asar ya? Kapan sholat asar tak jamaah di masjid? Kalau sudah hari Jumat, kapan yo Sabtu, kapan yo Ahad ada pengajian, saya akan datang. Jadi hatinya itu selalu di masjid. Kalau ada masjid kotor gitu disapu. Ada masjid kok wah catnya kurang baik, dibelikan cat. Orang seperti itu Bapak Ibu sekalian, nanti di antara 7 orang, di antaranya 1 itu orang itu mendapatkan naungan sementara yang lain tidak dapat naungan. Lah orang yang dapat naungan ya otomatis ngobrol dengan kancane, dengan teman-temannya, itu banyak obrolan karena kenikmatan itu. Nah, maksud saya begini, saking lamanya dalam hadis itu sebutkan ini, akhirnya orang-orang mencari para nabi supaya minta kepada Allah peristiwa yang ada di mahsyar itu segera diakhiri. Sudah tidak kuat rasanya, berbondong-bondong mencari Nabi Adam. Jadi Nabi Adam baru ketemu, sudah sekian tahun lamanya ketemu,
mohon maaf saya tidak bisa menolong kamu, saya tidak bisa. Saya dulu pernah salah kepada Allah. Saya disuruh menjauhi buah sajarah, tapi saya memakan buah sajarah sehingga aku dihukum di dunia. Mencari Nabi Nuh, jawabannya juga begitu. Mencari Nabi yang lain, sampai mencari Nabi Ibrahim. Mohon maaf ya, saya itu pernah seumur hidup saya itu pernah berbohong 3 kali. Saya malu dengan Allah, saya tidak bisa menolong kalian. Pak Bu, minta syafaat pada Nabi Ibrahim ditolak gara-gara dia berbohong tauria berapa kali? 3 kali. Padahal bohongnya loh, duduk bohong sing bohong temenan itu Pak Bu. Bohong karena hubungannya dengan tauhid, yang satu bohong karena Sarah dulu ditangkap oleh raja di masa itu, terus ditakoni, ini siapa ini? Nanti kalau ditanya, kamu adik saya ya, padahal bojone Pak Bu. Padahal bojone wis semayanan. Terus ditanya Ibrahim, ini siapa? Adik saya. Begitu. Kalau adiknya nggak dibunuh, tapi kalau bojone dipateni Ibrahim. Nah, Sarah dibawa nangone keraton, nang kerajaan, nang istana Pak Bu. Nah, di sana mau diperkosa, berdoa kepada Allah. Raja yang mau merkosa tercekik gini, melet-melet pingsan, sehingga tidak bisa menyentuh Sarah. Itu berulang kali, beberapa kali. Akhirnya raja sadar, sudah kembalikan ini. Sudah buat saya susah ini. Kembalikan ke Ibrahim. Balik nang bojone Pak Bu. Tapi kalau itu memang bojone Ibrahim, dipateni Ibrahim, itu namanya bohong, namanya tauria. Yang ketiga itu Nabi Ibrahim tidak bisa. Baru setelah nabi-nabi yang lain ketemu Nabi Muhammad SAW. Setelah itu Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW itu sujud kepada Allah. Allah menyatakan, wahai Rasul, wahai Muhammad, bangunlah kamu. Apa yang kamu minta? Minta supaya maksar diakhiri, supaya maksar itu diakhiri. Ya, ini namanya syafaat dari Rasul. Tapi siapa yang akan dapat syafaat? Orang-orang yang mengikuti Rasul. Tapi peristiwa maksar sudah berubah Pak Bu. Yang asalnya mencekam semacam itu sekarang mulai mengalir. Kalau bahasa saya Pak Bu, bahasa saya, akhirnya tidak lama kemudian ada pengumuman, besok hisab, gitu Pak Bu. Dipanggil satu persatu. Asalnya tidak ada, berdiri selamanya itu. Nah, sekarang sudah ada mulai cair, berjalan. Besok ada hisab, besok ada mizan, besok ada sirat, yang terakhir alam akhir, namanya alam akhirat. Bapak dan Ibu saudara sekalian, maka Rasulullah menyatakan itulah taurianya Nabiullah Ibrahim 3 kali. Yang 2 kali karena membela Allah, yang sekali berkaitan dengan istrinya namanya Sarah. Mereka pergi bertempat berkumpulnya hari besar di hari raya itu. Nabiullah Ibrahim kan tidak melok. Kemudian setelah semua kaumnya pergi ke acara tersebut Bapak, Nabi Ibrahim keluar dari rumahnya dengan membawa kapak, dan beliau menghancurkan seluruh patung kaumnya yang disembah itu. Itu dikisahkan di surat 37 ayat 91 sampai 93. Kita lihat. Faragha ila aliyatihim faqala ala ta'kulun. Maka kemudian ia pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka. Lalu ia berkata, apakah kamu tidak makan? Berhala sing gede itu
ditakoni, berhala, kon gak makan ta? Kira-kira berhala bicara enggak? Enggak. Berhala, kamu enggak makan ta? Menengai berhala ya, Bapak. Menengai berhalanya, jadi berhala, Bapak. Malakum la tantikun. Kenapa kamu tidak menjawab? Kenapa kamu tidak jawab? Takoni wong balak-balik. Kalau sekarang kalau kita takoni wong balak-balik menengai. Macam ini berhala, Pak. Quran loh, Bapak, yang bicara ini. Allah menceritakan. Faragha alaihim dorba bil yamin. Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya dengan kuat. Loh, dihancurkan berhala kecil, terbok buklek kabeh kepalanya, ya. Ndak si berhala niku pedhot kabeh sak tangan-tangane, karek siji gawedhe, Bapak. Kapaknya dikalungkan ke berhala itu. Yaitu yang alasan ini tadi. Nabi Ibrahim ketika ditanya jawabnya nih, akan tetapi yang menghancurkan adalah patung yang besar ini. Itu di dalam Quran surat 21. Mulai ayat 52 dan seterusnya sampai endingnya, Pak Bu, ayat 69, ayat 68 Ibrahim dibakar, dan 69 Nabi Ibrahim diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di ayat 68 qalu harriku wansur aliyatikum in kuntum fa'ilin. Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak bertindak. Nah, kalau ingin kamu bertindak bantu Tuhan-Tuhanmu, bakar Ibrahim. Bakar, Pak Bu. Ketika kayu bakar sudah numpuk, bingung mereka. Ya apa caranya ngelempar Ibrahim? Kula dilempar tangan ini digandoli katut awake. Ya apa caranya? Diambilkan, dibuatkan sebuah ketapel besar seperti ketapel ini tapi besar, Pak Bu. Jika dilempar ini Ibrahim lah jatuh ke bawah karena bakarnya itu di bawah, ngelemparnya dari atas, Pak. Ibrahim mengatakan gini, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ayo kena digawe awake dhewe. Kalau ada sesuatu, Pak Bu, mohon seperti Ibrahim, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kali ini kepada Ibrahim, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku, dia adalah sebaik-baik pelindung. Maka Bapak Ibu sekalian, saya tunjukkan satu sedikit ini. Nah, kisahnya salah satu diantaranya ini loh. Ketika Nabiullah Ibrahim dibawa ke atas, dalam kalau di cerita yang lain tuh dalam keadaan telanjang. Nih, dilempar, tapi di cerita yang lain Ibrahim diikat di kayu. Namrud dan orang-orang Babilonia tidak memperdulikan nasihat dan ajaran yang diberikan Nabi Ibrahim. Puncak dari krisis ini adalah pembakaran atas diri Nabi Ibrahim yang dilakukan oleh kaumnya. Dia dilemparkan ke dalam api yang berkobar-kobar dari puncak benteng. Quran menceritakan tentang peristiwa ini. Tapi ini sudah dibangun, Mbak Bu. Ini dipakai seperti ketapel. Jadi dikai ini, loh sana. Ibrahim ditumpaknya di sini, dibandul, tul jatuh ke bawah. Tiang ini sekarang masih ada, cuma tidak aslinya sudah dibangun.
Disinilah di antara dua pilar benteng Nabi Ibrahim ditempatkan sebelum dilontarkan ke dalam api. Walaupun Tinggi, Pak, Bu, pilar ini. tersebut bukan pilar yang asli, penduduk Sanli Urfa menganggapnya sebagai suatu tanda untuk mengingatkan kita tentang kekejaman orang Babilonia. Orang aja sekian gitu. Nah ini di bawahnya. Dengan menggunakan semacam ketapel, Nabi Ibrahim dilempar ke dalam kobaran api. Nah di bawah ini ada apinya, ditumpuk kayunya. Atas kehendak Allah, kobaran api sedikit pun tak mampu menghanguskan kulit Nabi Ibrahim. Surat Al-Anbiya ayat 69 mengatakan, "Kami berfirman, hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim." Penduduk setempat percaya bahwa tumpukan kayu-kayu bakar yang digunakan untuk membakar Nabi Ibrahim berubah menjadi ikan. Sementara api itu sendiri berubah menjadi air dan berbentuk danau. Sayangnya tidak semua orang setuju dengan kepercayaan ini karena hal tersebut tidak disebutkan dalam Al-Quran atau Sunnah, dua acuan utama bagi kaum muslim. Memang tidak ada dalam Quran dan hadis, cuma dipercaya oleh mereka. Tapi nyatanya Ibrahim selamat. Ya narukuni bardau wa salaman ala Ibrahim. Selamatlah api, wahai api dinginlah kamu, jadilah kamu barda, dingin. Selamatkan Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim selamat. Maka Bapak Ibu saudara sekalian, api yang seharusnya panas dengan karunia Allah menjadi dingin dan menyejukkan. Maka selamatlah Nabi Ibrahim. Bapak Ibu saudara sekalian, ini adalah keterangan di dalam Quran surat 6 ayat 80. Bagaimana ayat 81? Insya Allah pada waktu dan gelombang yang sama. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah sehat walafiat sehingga kita bisa menambah ilmu pengetahuan kita, ditambah ketakwaannya, sehingga kita berakhir nanti menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.